Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal mu'minun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima dari Allah. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi orang beriman, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan lain-lain sebagainya. Salawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi yang kita cintai, Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya sampai hari kiamat nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah untuk umat Islam itu bahwa mereka mesti menjadi orang-orang yang pemberi. Sebab itu otomatis mereka adalah orang-orang yang produktif. Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perintah kepada umat Islam kalau dia termasuk orang-orang bertakwa, maka mereka mesti menjadi orang-orang yang dermawan, memberi. Artinya umat Islam itu adalah orang-orang yang produktif di dalam kehidupannya. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 ya. Ayat 13 ya, Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyinna lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah katakan bahwa manusia itu diberikan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, memandang indah keinginan-keinginan terhadap wanita, terhadap anak-anak, keturunan, terhadap harta yang berlimpah ruah, terhadap kendaraan-kendaraan yang mewah, emas dan peraknya, binatang-binatang ternak, kebun-kebun yang luas, sawah ladang. Dan itu semua adalah untuk kebahagiaan dunianya. Dan di sisi Allah ada kebahagiaan yang lebih bernilai. Dari ayat ini Allah telah memberikan gambaran kepada manusia bahwa manusia ini mesti mengolah apa yang Allah sediakan. Bahan manusia, wanita, anak-anak, keturunan, generasi masa depan. Itu bagaimana mereka kita bentuk menjadi generasi yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah luar biasa dilakukan oleh Muhammadiyah. Pendidikannya dari PAUD, TK sampai kepada perguruan tinggi
Itu udah luar biasa. Pembentukan manusia. Dan umat Islam yang paling kurang adalah ketika mereka kurang perhatian mereka terhadap masalah perdagangan. Padahal Rasulullah menyampaikan bahwa 90% rezeki itu ada pada perdagangan. Tapi kita kurang produktif di dalam perdagangan itu. Sehingganya jalur perdagangan itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim. Kemudian Allah bicarakan juga emas, pertambangan, perak. Dari tambang-tambang emas, tambang nikel yang ada di Indonesia, saya tidak tahu apa ada orang muslim yang melakukan. Mungkin ada orang-orang kecil di kampung-kampung ya, nambang secara manual, tapi mereka mendapatkan hasil yang kecil. Padahal Allah sediakan itu semuanya. Untuk siapa? Itu untuk umat Islam Indonesia. Tapi yang mengambilnya, yang memanfaatnya orang-orang asing, orang-orang non-muslim. Kenapa orang muslimnya tidak terlibat di sana? Karena dorongan dari Al-Quran itu kurang masuk ke dalam diri seorang muslim itu, bahwa dia mesti menjadi ahli pertambangan, mesti dia menjadi pengusaha pertambangan, mesti dia yang akan menjadi orang-orang ternama di dalam bidang pertambangan itu. Sudah bayangkan saja, salah satu emas yang terbanyak itu datangnya dari Indonesia, tapi kita nggak menikmatinya. Nikel yang hari ini direbut oleh dunia, diperebutkan, yang salah satu negara terbesar itu Indonesia. Perak juga begitu. Gas alam, minyak bumi, itu Allah sediakan untuk umat Islam di Indonesia ini. Tapi umat Islamnya pada kemana? Dan Muhammadiyah juga tidak mempunyai perhatian ke sana. Kalau Muhammadiyah mempunyai perhatian, pasti Muhammadiyah itu mempunyai tambang minyak, tambang nikel, tambang batu bara, dan lain-lain sebagainya. Tapi karena perhatian kita itu luput dari situ, sehingga semua diambil orang asing, menikmati orang asing. Kita hanya sebagai penonton di rumah kita sendiri. Umat Islam lemah dalam bidang ini. Sepatutnya ada dorongan yang kuat dari keyakinan bahwa dia mesti menjadi para pemain di bidang ini. Demikian juga Allah bicarakan tentang kendaraan yang indah, baik itu berupa hewan ataupun kendaraan-kendaraan yang sifatnya dengan engine. Itu Allah sudah bicarakan lebih daripada 14 abad yang lalu. Tapi pengusaha-pengusaha, penjual-penjual kendaraan itu, para produsennya itu bukan orang-orang muslim. Orang muslim pekerja-pekerja menjadi buruh atau penikmatnya saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini kurang kita bicarakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudah waktunya Muhammadiyah memikirkan, ya, bukan hanya memikirkan pendidikan, tapi sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya productivity kepada kehidupan manusia ini. Juga Allah bicarakan tentang ternak, binatang ternak. Peternakan yang maju di mana? Itu di negara-negara non-muslim, bukan di negara Islam. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada kita informasi ini berabad-abad lamanya, bahwa umat Islam itu juga mestinya memajukan bidang peternakan itu. Salah satu yang mesti dizakati itu adalah binatang ternak. Nah, kalau kita tahu bahwa kita wajib mengeluarkan zakat dari binatang ternak itu, kenapa kita tidak masuk ke jalur itu? Allah juga bicarakan tentang walhars, sawah ladang, kebun, tanam-tanaman. Ingat saudara-saudara, bahwa sesungguhnya hari ini
penduduk dunia itu sudah lebih 8 miliar. Orang sudah berbicara akan kelangkaan pangan. Padahal umat Islam sudah didorong dan diajarkan bagaimana dulunya ketika Nabi Yusuf memberikan semacam pelajaran agar tidak terjadi kelangkaan pangan itu. Kita umat Islam terbesar di Indonesia, pangan kita impor. Beras impor, gandum impor, bawang impor, semua kita impor. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam itu agar menjadi orang-orang yang produktif di dalam bidang pertanian, dalam bidang perkebunan, dalam bidang segala sudah Allah sampaikan agar mereka menjadi orang-orang tangan di atas, bukan menjadi orang-orang tangan di bawah. Tapi hari ini kenyataan umat Islam itu menjadi orang-orang tangan di bawah. Makanya sedikit saja lowongan pekerjaan dibuka, beramai-ramai orang berduyun-duyun ke sana. Masyarakat yang paling ramai itu masyarakat Islam. Yang paling banyak kemiskinan itu adalah masyarakat Islam. Kenapa? Mungkin kelalaian kita di dalam mengedukasi masyarakat bahwa sesungguhnya memproduksi barang-barang ini adalah suatu kewajiban, bukan lagi merupakan sunnah, tapi wajib bagi umat Islam memikirkannya dan wajib bagi umat Islam mengerjakannya, wajib bagi umat Islam untuk memproduksi barang-barang yang disampaikan oleh Allah sebagai suatu informasi kepada kita di dalam Al-Quran itu. Apa kurangnya Allah turunkan kepada kita, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, An-Naba 14. Kata Allah, kami turunkan kepada kamu hujan dari langit agar tanam-tanaman kamu bisa tumbuh dengan suburnya. Apa-apa yang ada di bumi ini akan bisa bergerak dengan baik. Allah sampaikan informasi itu kepada kita, tapi kita lalai dalam menangani ini. Semoga ke depan kita berubah berpikirnya, kita mencari solusi, mencari alternatif kerja, membangun negeri ini, mencapai kebahagiaan kita untuk di dunia dan kebahagiaan kita untuk di akhirat nantinya. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azima sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.